Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan memaparkan materi RBSL. Di sini teman-teman, sebelum kami memasuki materi, kami memperkenalkan dulu nama-nama kelompok. Nama saya Selviana Jaimun, yang kedua Trifonia Herlina Tombesi, yang ketiga Immanuela Natalia Indu. Di sini kami akan memaparkan materi tentang rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Baik, sebelumnya telah disampaikan bahwa RAL adalah suatu rancangan yang kita desain jika kondisi percobaan homogen. Keragaman dan satu-satunya yang tidak homogen hanya disebabkan oleh perlakuan. Artinya, seluruh faktor di luar perlakuan, baik faktor lingkungan atau faktor objek, yang dicobakan itu dalam suatu kondisi homogen. Kemudian, bila ada kondisi dari lingkungan yang tidak homogen, maka desain RAL bisa minimalis galatnya atau diseragamkan dalam bentuk RAK. Di sini kami akan menjelaskan pengertian RAK adalah suatu rancangan yang bisa didesain jika kondisi percobaannya heterogen. Keragaman responnya sehingga dapat diperoleh akibat di luar perlakuan. Oleh karena itu, kita melakukan pengelompokan sehingga keragaman murni hanya disebabkan oleh perlakuan dalam proses pengelompokan. RBSL itu adalah suatu kondisi yang apabila kita dikelompokkan ke dalam dua arah atau baris dan kolom. Artinya, dua arah ini merupakan dua sumber keragaman yang ada dalam kondisi percobaan. RBSL bisa diterapkan apabila terdapat dua sumber keragaman dari kelompok yang kita berikan pada kondisi percobaan untuk meminimalis galat. Yang kedua, RBSL ini ditetapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan yang tidak homogen. Karena terdapat dua faktor keragaman di luar faktor penelitian. Nah, di dalam percobaan RBSL, setiap unit percobaan ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama. Jadi, nanti kita proses pengamatannya tidak ada perlakuan yang sama dalam satu baris atau satu kolom. Yang menjadi ciri khas di RBSL ini sesuai dengan namanya, yaitu rancangan bujur sangkar Latin, di mana jumlah ulangan sama dengan jumlah perlakuan. Artinya, kalau jumlah perlakuan maka jumlah ulangan. Jika 4, kita bisa gunakan desain RBSL. Jadi disarankan untuk RBSL ini bisa kita terapkan pada percobaan yang memiliki jumlah perlakuan 4-8. Jika lebih dari 8, perlakuan itu tidak disarankan karena sangat besar sekali. Jadi, ini pada kelompok kecil saja. Mengapa disebut bujur sangkar Latin atau RBSL? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa desain terbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar karena telah kelompok itu sama dengan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan sama dengan jumlah kelompok. Desain terbentuk bujur sangkar dan perlakuannya nanti kita akan berikan simbol. Biasanya simbol huruf Latin kapital, misalnya A, B, C, dan D. Apakah keuntungan dari RBSL? Keuntungan RBSL
jelas mengurangi keragaman galat, mulai dua arah, analisis mudah, dan memperbanyakkan kesimpulan atau perlakuan baris dan kolom. Yang berikut adalah bagaimana cara penempatan perlakuan. Yang pertama, perlakuan yang ditempatkan dalam satu baris atau kolom tidak boleh ada yang sama. Yang kedua, tentukan unit-unit percobaan. Yang ketiga, tentukan kelompok unit percobaan sebagai baris dan kolom. Yang keempat, tempatkan perlakuan secara acak pada baris pertama. Yang kelima, tempatkan perlakuan secara acak pada baris kedua dengan syarat bahwa perlakuan pada baris kedua ini tidak terdapat perlakuan yang sama pada salah satu kolom. Yang berikut adalah denah RBSL dengan 4 perlakuan. Misalnya ada 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan ABCD, lalu kita tempatkan DABC. Bahwa pada baris 1, 2, 3, dan 4, kolom 1, 2, 3, 4, itu tidak terdapat pengulangan. Yang berikutnya juga, ini adalah sebagai contoh, ya. Tadi ada ABCD, lalu kita tentukan mana baris dan mana kolom, dan unit percobaannya tentu saja 4 dikali 4. Metode menempatkan perlakuan. Yang pertama, salah satu cara untuk mendapatkan penempatan perlakuan yang tepat, maka diambil 3 langkah utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan perlakuan pada arah diagonal secara acak. Yang kedua, acaklah penempatan baris. Dan yang ketiga, acaklah penempatan kolom. Yang berikut contoh penempatan secara diagonal. Ya, nanti akan ditampilkan slide tabel, ya, bagaimana kita menempatkan angka-angka, ya, secara diagonal. Ya. Yang paling enak memang diagonal karena dia bujur sangkar. Kita lihat dari A, kemudian secara diagonal ke bawah, secara diagonal ke bawahnya itu yaitu AA, CCC, dan DDD. Kemudian yang diagonal ke kiri itu DDD, BBB, AAA, dan CCC. Ya. Lalu tentukan mana baris dan mana kolom. Baris adalah yang ke bawah, sedangkan kolom itu yang ke kiri. Ke kiri atau yang ke kanan. Ya. Yang berikut adalah kita melakukan pengacakan baris atau baris ke-1. Ya, nanti juga akan ditampilkan slide-nya. Ya, tadi diacak maka diperoleh DBAC, tapi dengan syarat tidak boleh ada pengulangan pada baris dan kolom yang sama. Selanjutnya adalah pengacakan kolom, yaitu ke bawah. Kolom 1, 2, 3, dan 4, maka ini adalah terakhir atau final dari unit percobaan yang diberi atau yang diterapkan perlakuan pada baris 1, kolom 1. Maka diberi perlakuan B dan seterusnya. Yang berikut model linear dari RBSL. Ya. Jadi di dalam keragaman, sumber keragamannya itu di RBSL kita tambahkan satu lagi yaitu gamma. Ya. Ya, sebelumnya itu yang sudah ada yaitu YIJK sama dengan mu tambah beta I tambah gamma J tambah VK tambah sigma IJK, di mana I sama dengan baris ke-1, 2, dan M. J yaitu kolom ke-1, 2, dan M. K yaitu perlakuan kelompok 1, 2, dan M. Dengan asumsi di mana sigma beta I sama dengan sigma gamma J sama dengan sigma VK sama dengan 0. Maka YIJK itu merupakan respon dari hasil pengamatan yang dicatat dari perlakuan ke K yang dipengaruhi oleh baris ke I dan kolom ke J.
Mu yaitu rata-rata umum yang sebenarnya. Beta I yaitu efek baris ke I. Gamma yaitu efek kolom ke J. Phi K yaitu efek perlakuan ke K. Dan sigma IJK yaitu efek unit eksperimen dalam baris ke I dan kolom ke J untuk perlakuan ke K. Jadi baik teman-teman, sesuai dengan keragaman, maka hipotesisnya adalah yang pertama, pengaruh perlakuan. Di sini H0 sama dengan VKI sama dengan VKR sama dengan 0, atau yang biasa disebut perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1-nya paling sedikit ada 1K, di mana VKK tidak sama dengan 0. Yang kedua, pengaruh baris, di mana H0 sama dengan beta I sama dengan beta R sama dengan 0, atau yang biasanya kita ketahui bahwa baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1-nya paling sedikit ada 1I, di mana beta I tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga, pengaruh kolom, yang mana H0 sama dengan gamma I sama dengan gamma R sama dengan 0, yang mana kolom tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1-nya paling sedikit ada 1J, di mana 1I, di mana gamma J tidak sama dengan 0. Setelah kita membuat hipotesis, kita lanjutkan dengan membuat tabel analisis sidik ragam, yang mana berbeda dengan rancangan acak lengkap atau RAL, di mana keragaman diperoleh dari perlakuan, dan rancangan acak kelompok, di mana keragaman itu diperoleh dari kelompok dan perlakuan. Sedangkan untuk RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin sendiri, itu bersumber keragamannya itu bertambah 1, yaitu dari kelompok baris dan kelompok kolom. Karena ada 3 sumber keragaman, maka ada 3 hipotesis. Hasilnya adalah berupa 3 F hitung, yaitu yang pertama F hitung perlakuan, yang kedua F hitung baris, dan yang ketiga F hitung kolom. Setelah kita mendapat 3 F hitung, berarti juga kita mendapat 3 kesimpulan. Rumusnya masih sama dengan apa yang sudah kami sampaikan di rancangan acak lengkap atau RAL dan rancangan acak kelompok atau RAK. Baik teman-teman, di sini kita akan membuatnya masuk dalam rumus tabel ANOVA. Rumusnya adalah kita cari perlakuan itu dengan mencari nilai FK atau faktor koreksinya. Y sama dengan 2 bagi T2. Kenapa? Karena T2 adalah jumlah ulangan yang sama dengan jumlah perlakuan. Jadi 4 kali 4. Jadi 4 kali 4. Jumlah kuadrat total atau JKT itu adalah sigma IJK pangkat 2 kurang faktor koreksi atau FK. Lalu kita cari jumlah kuadrat baris atau JKB, JKK, JKP, dan JKG yang merupakan selisih dari JKT, JKB kurang JKK kurang JKP. Setelah dapat JKG, kita bisa mengisi KT, di mana rumus umum KT adalah JKB bagi DB. Jadi kalau JKB bagi DB baris, KTK itu adalah JKK bagi DB kolom, dan KTP itu adalah JKP bagi DB perlakuan, dan KTG adalah JKG bagi DB galat. Nah teman-teman, setelah itu baru kita dapat F hitung. Rumus F hitung juga masih sama dengan RAL dan RAK, di mana seluruh kuadrat tengah atau KT baik KTB, KTK, dan KTP itu dibagi dengan KTG. Maka
diperolehlah nilai F hitung tersebut. Setelah itu baru kita mendapat kesimpulannya. Yang mana kesimpulannya ada 3, yaitu pengaruh oleh baris, pengaruh oleh kolom, dan pengaruh perlakuan. Semuanya ini memiliki rumus umum yang sama. Yang pertama pengaruh baris, di mana jika F hitung lebih kecil F atau A, DB baris, dan DB galat, maka terima HO. Di sini tidak ada perbedaan antar baris. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka terima H1 dan tolak H0. Dan yang kedua pengaruh kolom. Yang pertama jika F hitung lebih kecil F tabel, maka terima H0, tidak ada perbedaan antar kolom. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka tolak H0 atau terima H1. Dan yang ketiga pengaruh perlakuan, di mana jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada perbedaan antar perlakuan. Tetapi jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1.